Pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi menggunakan jerigen hanya dapat dilayani di SPBU apabila memiliki surat rekomendasi. Masyarakat yang ingin membeli bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan jerigen wajib memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Adanya aplikasi ekster dari BPH Migas di mana Kepala Dinas Perikanan Pertanian menerbitkan barcode melalui aplikasi ekster tersebut, sehingga nanti di SPBU menyalurkan ke konsumen non-kendaraan sesuai barcode tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku sekalian, ada suara keresahan dari desa-desa dan pesisir negeri ini. Petani mengeluh, nelayan bersuara, mereka kesulitan mengisi bahan bakar untuk traktor dan kapal karena aturan larangan pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU makin diperketat. Kita perlu meluruskan duduk persoalannya. Aturan pemerintah memang dibuat untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak bocor. Tetapi jangan lupa, sektor pertanian dan perikanan justru masuk dalam kelompok penerima manfaat yang dilindungi kebijakan subsidi ini. Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 menyebut dengan jelas skema penyediaan dan sasaran konsumen BBM bersubsidi. Bahkan Kementerian SDM menegaskan usaha pertanian adalah salah satu penerima hak BBM tertentu. Masalah yang sering muncul bukan di regulasi, melainkan di cara pembelian di lapangan. Pengisian ke wadah seperti jerigen sebenarnya tidak otomatis dilarang, tapi wajib mengikuti tata niaga dan keselamatan. Kuncinya ada pada surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Tanpa dokumen itu, SPBU berhak menolak. Di titik inilah Komisi 2 berpandangan sederhana namun tegas. Ketertiban distribusi harus dijaga. Tetapi jangan sampai akses petani dan nelayan terlambat. Karena itu ada 3 langkah cepat yang kami dorong agar segera dijalankan. Pertama, dinas terkait di kabupaten kota wajib mempermudah penerbitan surat rekomendasi. Cepat, mudah, bahkan bisa kolektif untuk kelompok tani misalnya. Dengan begitu, petani tidak perlu membawa traktor ke SPBU hanya untuk mengisi solar. Kedua, SPBU atau Pertashop menyiapkan jam layanan khusus bagi pemegang rekomendasi dari sektor pertanian. Ini membantu mengurai antrian, menjaga keselamatan, dan memastikan petani bisa bekerja tepat waktu pada masa tanam maupun panen. Ketiga, percepat pendaftaran program subsidi tepat Mei Pertamina untuk petani dan kelompok tani. Dengan pencatatan digital, verifikasi di SPBU lebih ringkas, transparan, dan potensi penyalahgunaannya bisa ditekan. Di sisi pengawasan, Bupati dan Wali Kota harus menugaskan dinasnya untuk memantau SPBU pertanian. Apakah sudah melayani sesuai aturan? Apakah stoknya tersedia? Dan apakah prosedurnya dijalankan tanpa pungutan liar? Komisi 2 juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan SOP seragam di seluruh daerah. Sinergi
dengan Komisi 12, BPH Migas dan Pertamina akan terus kami dorong agar alokasi BBM tepat sasaran, aman, dan tertib. Kawan-kawan, tujuan akhirnya jelas. Subsidi yang tepat sasaran, keselamatan yang terjaga, dan petani yang bisa terus bekerja tanpa terbebani urusan administrasi. Regulasi seharusnya menertibkan, bukan mempersulit mata pencarian rakyat. Kalau diperlukan, kami siap mengeluarkan surat himbauan resmi agar 3 langkah tadi terlaksana maksimal 14 hari kerja dengan laporan progres yang jelas. Karena ini bukan sekedar soal prosedur. Pada akhirnya dari tangan-tangan mereka yang menjaga sawah dan laut, dapur bangsa ini tetap mengepul. Dari kerja sunyi itulah kita belajar arti pengorbanan yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.